antar kota, antar provinsi atau kerap disebut sebagai bis malam memang memiliki trayek yang jauh dengan waktu tempuh yang tidak sebentar juga. Dan untuk mengantarkan penumpang dengan trayek yang jauh tersebut biasanya dalam satu bis memiliki 2 pengemudi agar tidak kelelahan dan bisa bertugas secara bergantian. Selagi pengemudi pertama sedang bertugas, maka pengemudi yang kedua biasanya akan beristirahat agar kondisi fisiknya kembali bugar saat nanti kembali bekerja. Tapi kalian sebagai penumpang tahukah di mana tempat istirahat dari pengemudi bis tersebut? Bagi yang belum tahu, di setiap bis malam biasanya ada tempat tersendiri yang dapat digunakan oleh pengemudi dan kru bis tersebut untuk tidur serta beristirahat. Dan di dunia perbisan sendiri, tempat istirahat kru tersebut sering disebut dengan istilah kandang macan. Tapi sejauh ini letak dari kandang macan tersebut ternyata bisa berbeda-beda tergantung dari tipe bodi yang dipesan dan kebijakan dari operator bis tersebut seperti apa. Lalu kira-kira ada di mana saja letak dari kandang macan atau tempat istirahat dari kru bis ini? Simak video ini sampai akhir. Entah siapa yang mencetuskan nama kandang macan sebagai istilah dari tempat istirahat kru bis malam di Indonesia. Namun hingga sekarang kebanyakan kru bis menyebutnya dengan istilah seperti itu. Ada juga yang bilang jika sebutan kandang macan itu agar tidak ada orang atau penumpang yang mengganggu pengemudi yang sedang beristirahat di tempat istirahat tersebut. Tapi terlepas dari hal tersebut, letak atau posisi dari kandang macan sendiri kebanyakan berada di bagian paling belakang di kabin bis. Atau lebih tepatnya berada di belakang dari kursi paling akhir dan mepet dengan kaca belakang. Karena di setiap bis pasti memiliki ruang kosong di bagian ini meskipun bis malam tersebut memiliki toilet atau smoking area namun tetap menyisakan ruang kecil di bagian belakang sini. Jadi ruangan inilah yang kerap digunakan sebagai kandang macan atau tempat istirahat dari kru dan pengemudi bis tersebut. Ruangan ini sendiri tepat berada di atas ruang mesin dan biasanya memiliki dek yang lebih tinggi daripada lantai kabin penumpangnya. Namun karena lantai deknya yang rata, jadi operator tinggal memberikan kasur lantai tipis saja sebagai alasnya dan juga bantal. Lalu untuk menjaga privasi biasanya diberi tirai untuk menutup dan memisahkan dengan area kabin penumpang. Sementara untuk kaca belakang bis sendiri kebanyakan bis sudah tertutup penuh oleh stiker. Namun kelemahannya kandang macan di posisi ini adalah guncangan kabin sangat terasa jika bis tersebut melewati jalanan yang tidak rata. Namun saat tren bodi bis dengan dimensi super tinggi mulai beredar seperti halnya SHD, UHD atau bahkan double decker membuat ada tempat kosong di bagian depan yang bisa dipergunakan sebagai kandang macan juga. Kandang macan versi ini biasanya terletak tepat di belakang kursi dari pengemudi. Jadi biasanya memanfaatkan ruang kosong di bawah lantai kabin penumpang yang jauh lebih tinggi daripada lantai kokpit dari bis tersebut. Jika dilihat secara konstruksi bodi bisnya, kandang macan ini menggunakan tempat kosong di antara kedua roda depan dan biasanya terhubung atau tembus dengan bagasi bis di bagian bawah. Bentuk ruangannya sendiri hanya berupa lorong berbentuk persegi yang pastinya lebih sempit daripada kandang macan di bagian belakang bis. Namun jangan khawatir akan engap karena biasanya sudah diberikan blower untuk sirkulasi udara dan juga lampu sebagai penerangan. Kelengkapan lain tentu tetap ada kasur lantai tipis sebagai alasnya dan juga bantal untuk mengistirahatkan kepala. Meski kandang macan versi ini memiliki ukuran yang lebih sempit, tapi kru tidak perlu berjalan jauh ke belakang dan juga melewati banyak penumpang jika ingin beristirahat. Selain itu, kandang macan di posisi ini juga lebih minim dengan guncangan dibanding yang letaknya di kabin belakang. Namun kini beberapa bis tingkat alias double decker ada juga yang memanfaatkan ruang di atas roda depan sebagai tempat untuk istirahat kru bisnya. Biasanya area ini dimanfaatkan untuk fasilitas kelas sleeper seat. Namun jika tidak digunakan untuk hal tersebut maka menjadi ruang luas yang kosong saja. Oleh karena itu beberapa operator ada yang menggunakan area ini sebagai kandang macan.
Dan hal ini tentu menjadi kandang macan paling luas dan nyaman yang ada di dalam bis. Bahkan sekarang ada juga varian bodi yang memang memanfaatkan area ini khusus untuk ruang beristirahat bagi kru bis tersebut. Contohnya seperti bodi Avante D1 milik PO Harapan Jaya yang akhirnya memiliki kandang macan yang luas dan nyaman ini. Tapi ada juga beberapa operator yang request untuk dibuatkan ruang istirahat kru yang lebih proper dan nyaman lagi. Seperti unit milik PO Bagong yang kemarin mejeng di event Gias beberapa bulan lalu. Dengan adanya tempat istirahat khusus bagi pengemudi dan juga kru bis seperti ini, tentu diharapkan seluruh kru dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tidak mudah lelah saat bertugas dan perjalanan bis menjadi lebih aman. Tapi menurut kalian sendiri, kira-kira posisi kandang macan mana yang lebih nyaman? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.